الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله المتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يحتم بأمر المؤمن فليس منهم. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita berserah diri, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita memohon petunjuk, dan hanya kepada Allah kita juga beribadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini kiranya diterima oleh Allah, dan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang tetap istiqamah dalam amal kebaikan, serta kita menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Dengan perjuangan mereka lah kita semua bisa duduk di masjid ini berzikir karena Allah. Dengan pengorbanan Rasulullah, beliau dicaci maki, dihina, bahkan hampir dibunuh. Karena jasanya lah kita sampai hari ini mengenal Islam, sampai hari ini kita mengenal Allah, sampai hari ini kita mengenal jati diri orang Islam, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang menyembah Allah. Dengan berkat jasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah meminta kita untuk memberikan uang kepadanya, karena beliau telah tiada. Tidak pernah beliau meminta kita membangun istana yang megah, tidak pernah meminta akan beliau untuk berbagi pangkat dan jabatan kepadanya. Tapi dia hanya meminta, sungguh umatku kelak akan aku tandai mereka muhajjalin min atharil wudu, di wajah mereka terdapat bekas wudu karena kesalehan mereka, taat kepada Allah. Itulah umat Muhammad. Dan kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada syafaat dari nabi manapun kecuali syafaat Rasulullah. Maka perbanyaklah engkau bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Hadirin
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Siang dan malam mereka dibantai oleh orang-orang Israel laknatullah. Siang dan malam mereka dihujani oleh peluru. Rumah ibadah bahkan mereka dibatasi untuk sholat di dalamnya. Masjidil Aqsa, masjid yang sangat bersejarah, di tanah para aulia, di tanah para anbiya. Masjidil Aqsa, kata Nabi kepada para sahabat, wahai sahabat, kunjungi oleh kalian 3 masjid di atas dunia, dan tidak boleh kalian bersusah payah untuk mengunjungi masjid kecuali 3 masjid, kata Nabi. Masjid yang pertama adalah masjid di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Siapa yang sholat di sana, Allah akan beri balasan 100.000 kali lipat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid mana lagi yang harus kami kunjungi ya Rasulullah? Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, mereka akan diberikan pahala 1000 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga, kata Nabi, Masjidil Aqsa, tempat aku menginjakkan kaki saat Isra wal Mi'raj, menjemput perintah solat ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kata sahabat, ya Rasulullah, berapa besar pahala solat di Masjidil Aqsa? Solat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat dari masjid biasa. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau tahu dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina jauh. Kami tidak punya harta, kami tidak punya uang ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian tidak bisa berkunjung ke Palestina, tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa, tidak bisa sholat di sana, paling tidak kalian kirimkan minyak zaitun untuk menghidupkan lampu-lampu saudara kalian yang ada di Palestina. Dengan minyak lampu mereka menjadi terang, dengan terangnya lampu mereka, maka sungguh tempat ibadah mereka menjadi terang benderang, dan kalian akan diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Palestina menjadi yatim saat ini karena orang tua mereka dibunuh oleh orang Zionis laknatullah. Dulu setelah berdirinya sebuah partai kecil bernama Zionis dengan cita-cita untuk merebut tanah Palestina, orang Israel Yahudi tak punya kebangsaan, mereka tidak punya tanah air, mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka datang ke Palestina untuk merebut sebagai penjajah. Mereka merebut Masjidil Aqsa untuk dikuasai oleh mereka. Theodor Herzl, seorang yang berkebangsaan Amerika, beliaulah cikal bakal berdirinya partai Zionis laknatullah yang hendak menyerang bumi Palestina. Apa yang terjadi hari ini? Anak-anak Gaza mereka tidak pernah menyerah dengan nasib yang mereka alami. Anak-anak Palestina mereka tidak pernah takut. Bahkan seorang jurnalis pernah bertanya, kenapa engkau tidak lari dari cengkeraman peluru? Kenapa engkau tidak lari dari serangan bom yang dikirim oleh mereka? Kami tidak pernah takut dengan bom mereka, kami tidak pernah takut dengan senjata mereka, karena kami lebih memilih iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau lebih baik kami mati dalam keadaan syahid berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa yang dapat kita ambil dari mereka? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang berat begitu Allah timpakan pada mereka saat ini. Silih berganti serangan orang-orang Zionis dengan sekutu bala tentaranya. Amerika turut membantu. Joe Biden laknatullah, Presiden Amerika pun menyetujui mereka untuk membantu senjata, membantu gerakan militer untuk menghancurkan, bahkan membumi hanguskan sarana ibadah. Rumah sakit dihancurkan, tempat sekolah pun dihancurkan, makanan mereka melarat. Bahkan kita melihat di media ada seorang anak Palestina memakan rumput karena tak ada makanan. Sungguh menyedihkan, saudara yang dimuliakan Allah. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, 2004 yang lalu
tanggal 26 Desember, Aceh, negerinya para syuhada, negerinya para ulama, negeri Serambi Mekah, diturunkan oleh Allah sebuah bencana, musibah yang besar yang dinamakan dengan tsunami. Masih segar di memori kita melihat saat itu orang kaya seketika hartanya hilang, orang yang hidup seketika mati, gedung yang tinggi seketika Allah hancurkan dengan gempa, tambah lagi Allah perintahkan air laut naik ke darat, semua rata dengan tanah seketika. Lebih kurang menurut yang kami baca 200.000 jiwa melayang satu waktu tanpa terkecuali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lain korban yang luka, lain harta yang hilang, lain gedung-gedung yang hancur, mobil semua dan lain sebagainya. Pelajaran bagi kita saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam hidup tidak pernah terbebas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Sungguh kalian akan diuji oleh Allah, diuji dengan berbagai macam cobaan. Saudara di Palestina diuji dengan kurang makanan, iya mereka kelaparan, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji dengan nyawa, suaminya menjadi duda, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, seketika hancur rumah-rumah mereka rata dengan tanah. Diuji oleh Allah, kekurangan buah-buahan, mereka juga iya. Kita 2004 yang lalu kita mengalami hal yang sama. Memang kita tidak diserang dengan peluru, tapi ketika kita mengalami musibah tsunami yang maha dahsyat, itulah menghancurkan sebahagian bumi Aceh, Serambi Mekah dalam satu waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kita dicoba oleh Allah, kita ingin dilihat kualitas keimanan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sungguh apapun yang menimpa suatu kaum, apapun yang terjadi pada kalian, kata Allah, semua telah tercatat dalam ketentuan Allah. Sebelum sesuatu Allah ciptakan, sebelum sesuatu Allah adakan, sudah lebih dulu Allah catat apa yang telah terjadi pada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa tsunami 2004 yang lalu sudah tertulis di dalam catatan Allah Ta'ala. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang yang beriman hanya kepada Allah mereka bertawakal, kepada Allah mereka berserah diri. Kita diuji oleh Allah dalam hidup, maka serahkan semuanya kepada Allah. Belajar dari peristiwa 2004 itu, dekatkan diri kita kepada Allah. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita alami hari ini, susah, senang, banyak harta, melarat ekonomi dan lain sebagainya, serahkan semuanya kepada Allah. Jadikan kita sebagai hamba Allah yang paripurna, hamba Allah yang sesungguhnya, hamba Allah yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, semua yang kau alami illa fi kitabim mubin, semua yang kau alami, semua yang kau rasakan tertulis di dalam kitab yang nyata oleh Allah Ta'ala. Maka jangan pernah ragu, setiap Allah uji, setiap Allah kirimkan cobaan dan bencana kepada kita, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Apa hikmahnya? Orang Palestina diuji oleh Allah dengan tentara Zionis laknatullah. Kita orang Aceh diuji dengan tsunami. Beribu-ribu negara, berpuluh negara, bahkan negara kafir pun ikut membantu kita. Baik itu dari Jepang, dari Chinese dan lain sebagainya. Berkebangsaan Eropa pun turut membantu kita. Kita melihat banyak gedung-gedung didirikan oleh mereka ketika Allah turunkan musibah. Bumi yang rata, rumah-rumah yang rata dengan tanah, seketika berdiri. Sekolah yang hancur, seketika berdiri, bahkan lebih mewah dan megah. Bahkan masjid pun dibantu oleh mereka. Apa hikmahnya? Ternyata semua yang Allah turunkan musibah di bumi adalah mengetuk hati kita untuk peduli kepada sesama, untuk meningkatkan kepedulian
kolektivitas di antara kita, tidak bersifat ego mementingkan diri sendiri. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum." Siapa mereka yang tidak peduli dengan keadaan yang menimpa kaum muslimin, sungguh mereka bukan golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang paripurna. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai seorang perantau. Engkau akan kembali kepada Allah. Sehebat-hebatnya orang merantau, sebanyak-banyak orang kaya mengumpulkan hartanya di perantauan, pasti ia memikirkan untuk pulang. Dan sehebat-hebatnya para perantau, ketika mati di perantauan, ada kemungkinan dibawa pulang ke kampung halaman. Begitu juga dengan kita. Kita di atas dunia akan kembali kepada Allah. Hari ini kita di sebuah alam yang fana, yang kelak akan Allah berikan akhir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan kembali kepada Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan musibah tsunami yang terjadi di Aceh 2004 yang lalu, marilah terus kita menjaga ketaatan kita kepada Allah taala, karena kita tidak tahu bagaimana rencana Allah, bagaimana kehendak Allah. Kita sudah melihat banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam waktu yang sama. Ketika perjalanan dari kota Sinabang ke kecamatan Tepah Barat, kita melihat kain merah melambai di depan rumah. Apa tandanya? Ternyata ada orang meninggal dunia. Kita melihat bukan satu rumah, tapi banyak rumah. Kita tanya, kenapa dia meninggal dunia? Sakit? Tidak. Kenapa dia meninggal dunia? Tua? Tidak. Dia masih muda, dia tidak sakit, kemarin baru berjumpa. Tapi tiba-tiba sorenya dia sedang menonton bola di lapangan sepak bola Simpang Lanting, Kecamatan Tepah Tengah, sedang menonton sepak bola, tiba-tiba pingsan lalu meninggal dunia. Itulah kehendak Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kita. Bagaimana bekal yang kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sudah persiapan yang sudah kita kumpulkan untuk menghadap Allah? Apakah sudah sebanyak bekal yang kita kumpulkan di atas dunia? Kita takut kelaparan, kita takut tidak punya uang, kita tidak takut bagaimana menghadap Allah, tapi kita sangat takut ketika kehilangan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati yang sesungguhnya. Apa maknanya? Di dalam ilmu tasawuf kita diajarkan, di mana diri kita yang sesungguhnya. Yang berbicara ini bukan khatib yang sesungguhnya, karena ini akan mati, akan menghadap Allah. Tubuh yang berdiri tegak ini akan kembali kepada Allah. Lalu di mana diri kita? Para ulama mengatakan, al-haya, haya ada di dalam, dilihat dengan basirah. Dia tidak akan mati, tapi dia akan dibawa ke hadapan Allah, akan mempertanggungjawabkan seluruhnya apa yang ia lakukan di atas dunia. Tubuhnya akan menjadi tanah, tubuhnya akan menjadi santapan cacing tanah. 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun hancur berkalang tanah, tak berbekas, tulang belulang. Tapi ruhnya, hayatnya dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Sungguh kata Allah, pada hari kiamat akan kami gantungkan pada leher mereka setiap catatan amalnya. Apa yang ia lakukan akan digantungkan pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Semua akan Allah tampakkan di hadapan seluruh manusia. Engkau tidak sholat, tertulis di lehermu, aku tidak pernah sholat ya Allah. Ketika engkau tidak pandai membaca Al-Quran, semua juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Engkau tidak pernah datang ke masjid, tidak masalah bagi Allah, tapi pada saatnya nanti digantungkan di lehermu dalam keadaan terbuka. Apa Allah katakan? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba.
cukuplah engkau yang melihat, menyaksikan, menghitung apa yang sudah kau lakukan selama hidup di atas dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah yang paripurna, jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, jadilah hamba Allah yang tidak terlena dengan dunia, tapi ia juga mengutamakan akhiratnya. Dunia tidak pernah dilarang oleh Allah, bahkan dianjurkan dalam agama kita. Dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Bisa kita datang ke masjid, fasilitas dunia mampu mempercepat langkah kita untuk datang sholat Jumat berjamaah. Dengan sepeda motor yang kita punya, dengan mobil yang kita punya, mampu kita dengan cepat datang ke masjid berjamaah. Dengan baju yang kita punya, dibeli dengan uang. Dengan sarung yang kita punya, dibeli dengan uang, kita bawa untuk datang ke masjid, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tetap kita cari, tapi akhirat selalu dijunjung di dalam hati. Jangan lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita kembali kepada Allah, tidak mesti harus sakit, tidak mesti harus tua, tidak mesti harus lama, dan tidak mesti Allah goncangkan bumi. Bahkan kalau Allah berkehendak, dalam keadaan kapanpun, dimanapun bisa dan akan terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang kafir ikut membantu kita saat tsunami. Mereka peduli walaupun tidak bertuhan kepada Allah, walaupun mereka tidak menyembah kepada Allah dan tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi, tapi mereka memiliki hati kepedulian sosial kepada sesama. Umat Islam hari ini terkadang sudah terkotak-kotak gara-gara politik pun sampai menghancurkan spanduknya oleh masing-masing pendukungnya. Kita melihat spanduk dilempari. Untuk apa itu semuanya? Perilaku itu bukan perilaku orang Islam. Perilaku seperti itu bukan perilaku orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak suka pada orangnya, jangan sakiti gambar dan fotonya, karena itu tidak pernah salah. Hatimu yang terlalu kotor, hatimu yang terlalu membenci secara berlebihan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian kepada sesama, kasih sayang kepada sesama. Jangankan orang Islam, bahkan orang yang tidak bertuhan kepada Allah pun sayang kepada kita saat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di Simeluh beberapa minggu yang lalu, belum pun 1 bulan, kita melaksanakan event MTQ ke-36 tingkat Provinsi Aceh. Simeluh juara umum kelima. Simeluh hebat, melahirkan qori dan qoriah, khususnya di Kecamatan Tebah Barat yang kita cintai. Banyak utusan kita yang meraih juara 1 dan 2 yang hebat luar biasa. Simeluh diakui mulai dari kecerdasan, mulai dari gaya baca Al-Quran, dari tilawahnya, mulai dari kecerdasan dalam mengeksplit, dalam mengutarakan semua tulisan-tulisannya di dalam karya ilmiah saat itu. Karya tulis ilmiah Al-Quran, orang Simeluh juga juaranya. Orang Tebah Barat, kita hebat luar biasa. Tapi ingat, jangan lupa, bawalah prestasi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya kita bangga di atas dunia. Bangga di atas dunia disebut juara, tapi nilai-nilai Al-Quran kita tidak bawa menghadap Allah. Maka seluruh penduduk Kabupaten Simeluh, kita patut berbangga hati. Ternyata Simeluh yang dulu dianggap sebelah mata, yang katanya pulau kecil jauh di tengah samudera, tapi kita mampu bersaing, mampu bersanding, mampu bertanding dengan mereka, orang-orang yang di daratan sana. Itu artinya orang Simeluh cerdas, orang Simeluh adalah orang yang berkualitas. Maka oleh karena itu, tingkatkanlah kepedulian di antara sesama kita. Jangan pernah membenci, jangan pernah saling mengkhianati. Apalagi kita di detik-detik pesta demokrasi, jangan sampai kita diadu domba satu dan yang lainnya. Jangan sampai kita kemudian menjadi musuh seperti duri di dalam daging. Jangan. Berpolitik adalah tujuan utamanya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyakiti karena kita mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok kita. Bagaimanapun hebatnya pertarungan dunia, sungguh silaturahim dan ukhuwah di antara kita di atas segala-galanya.
Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kepada dunia, tunjukkanlah kepada ibu kota provinsi Aceh, Simeluh jauh di tengah samudera, tapi ketika pelaksanaan politik pesta demokrasi ini aman, terkendali, tak ada pengkhianatan, tak ada kejahatan, tak ada kezaliman, tak ada tindak pidana dan lain sebagainya, tidak ada kriminal. Semua kita jaga karena kita berhati Al-Quran, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan khutbah yang singkat pada hari ini, kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, hamba Allah yang saling berkasih sayang kepada sesama. Sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat kita pada hari ini adalah, yang pertama, tingkatkan amal soleh, tingkatkan amal ibadah, menjadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Jangan lupa kepada dunia, tapi ingat akhirat menanti kita. Dunia adalah kehidupan sementara, sementara akhirat adalah kehidupan selama-lama. Hebat pun kita di atas dunia, kalau tidak ada bekal menghadap Allah, maka kita akan menderita selama-lama. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan cita-cita terbesar dari kita adalah husnul khatimah, kelak Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, tingkatkan kepedulian kepada sesama, kasih sayang. Jangan lupa, jangan kita mudah diadu domba, jangan mudah kita dibentur-benturkan. Biarlah orang mengadu domba, tapi yang perlu diingat, kita bukan domba, tidak sama dengan domba. Kita diadu domba, kita adalah manusia. Walaupun mereka sibuk mengadu domba, kita tidak akan pernah teradu. Kenapa? Karena ada mutiara terbesar, kata Nabi, yang Allah berikan kepada tubuh anak Adam, yakni akalnya. Akal mampu membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak dibolehkan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Pulau Simeluh pulau yang dicintai Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kelak pesta demokrasi melahirkan wakil-wakil rakyat yang cinta kepada Allah dan yang peduli kepada kita, terutama peduli kepada syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah khatib memohon ampun, dan kepada hadirin sekalian khatib memohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.